Ini saya akan menuju ke pertanyaan selanjutnya dulu yang masuk ke DM IG Rumah Pancasila. Ini dari akun @pras_myning. Saya mau tanya tentang masalah saya. Saya ini meminjam uang tapi untuk membeli motor perorangan bukan leasing dan jangka waktu setahun lunas 10 juta. Saya bayar 1,5 juta 3 kali cicilan. Dulu sempat lost kontak kepada pemberi dana sebelumnya. Sudah minta izin untuk maaf beberapa bulan belum bisa bayar tunggakan dan orang tersebut menyatakan oke. Sudah 7 bulan motor saya kemudian dijual karena mentok kebutuhan sudah nggak bisa servis, keadaan sudah rusak, terpaksa saya jual dengan harga jauh. Kemarin sudah dibuat perjanjian lagi untuk langsung cash bayar lunas bulan depan tanggal 3 nanti, berarti ini sudah kemarin ya Pak ya? Iya sudah. Saya nggak sanggup bayar semua, mungkin saya cicil saja tapi dia tidak mau, saya harus bagaimana? Jika diteruskan ke hukum saya bisa kena pidana tidak? Jual beli, dia utang sebenarnya itu. Utang. Jadi begini, utang itu diatur dalam pasal 1320 BW di mana dikatakan di sana kesepakatan itu ada beberapa unsur agar kesepakatan itu terjadi antara beberapa pihak. Satu pihak dengan pihak lain, termasuk di dalamnya perjanjian hutang piutang. Orangnya harus cakap hukum, kemudian tidak boleh lahir dari tipu muslihat dan lain sebagainya. Yang kedua, perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, itu diatur di dalam pasal 1338. Tapi lebih ditekankan, dia menanyakan, ini diminta lunas, dia pinginnya mencicil. Begini, di dalam kitab undang-undang perdata, khususnya pasal 1389, itu diatur secara tegas bahwa setiap orang yang berpiutang tidak dapat memaksakan, orang yang berhutang tidak dapat memaksakan kepada orang yang berpiutang atau yang memberikan hutang untuk menerima sebagian demi sebagian daripada utangnya, sekalipun utangnya itu terbagi-bagi. Jadi contohnya hari ini saya utang 10 juta, satu minggu saya tambah lagi 10 juta, saya tambah lagi. Ketika jatuh tempo maka harus dilunasi keseluruhannya. Oleh karena itu ketika diajukan gugatan ke pengadilan, hakim itu pasti di dalam amar putusannya akan mengatakan dan memerintahkan agar dilakukan pembayaran secara tunai, lunas, dan seketika. Jadi utang itu tidak dapat dibagi-bagi, itu ketentuan yang diatur di dalam BW, khususnya pasal 1389 dan 1390 BW. Oke, ini artinya harus lunas ya Pak, ya nggak boleh dicicil? Tidak bisa disicil. Tapi kalau misal kemampuannya menyicil, berarti? Kemampuannya mencicil, kalau yang ininya tidak menerima dia gugat ya harus dibayar lunas. Nah, dan jangan lupa juga bahwa hutang itu juga bisa masuk ke dalam ranah pidana 378 ketika hutang itu lahir dari suatu penipuan, jadi menggerakkan orang dengan martabat palsu, nama palsu dan lain sebagainya, maka itu bisa dikategorikan di dalam delik penipuan 378, ancamannya 4 tahun bisa ditahan berdasarkan pasal 21 KUHP. Tetapi itu memang perlu adanya pembuktian, apakah benar hutang itu lahir dari tipu muslihat ataukah tidak untuk menggerakkan orang. Bisa juga masuk 379A. Kalau 379A itu penipuan dalam mata pencarian. Jadi saya utang sama si A, utang sama si B, utang sama si C. Contohnya saya buat bangunan rumah gitu ya, punya perumahan. Nah, kemudian saya utang semen kepada si A, nanti bayarnya nyicil utang kayu kepada si B, toko-toko gitu ya. Nah, terus saya tidak bayar lunas setelah rumahnya jadi, itu 379A. Masuknya hutang dalam mata pencarian. Ancamannya lebih tinggi 5 tahun. Tapi pelapornya harus 2. Ya. Sudah cukup, ada tambahan. Cuma yang menarik itu tidak ada hitam atas putih. Ya, kan dia bilang tadi tidak ada perjanjian tertulis. Jadi komitmen saja. Nah, di dalam komitmen itu kan disepakati dia boleh nyicil berapapun atau apa-apa tidak tertulis. Itu hanya kesepakatan. Nah, kesepakatan ini dipakai sebagai ukuran apa ya? Boleh pakai undang-undang itu. Tapi pada saat dia menjual itu, apakah dia sudah berbicara tidak dengan orang yang punya itu, mbaknya itu? Mas atau mbak, saya mau jual dulu, saya butuh uang, saya nyicil ya, gitu kan. Tapi sebelumnya dia sudah pernah nyicil. Nah, ini proses ini kan sudah diakui. Nah, kalau dikatakan penggelapan itu, kalau ternyata dia menggadaikan atau dia menjual motor itu tanpa diketahui. Ini kan diketahui. Tapi kemudian mungkin uang itu digunakan dulu untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini menjadi persoalan karena tidak ada jaminan untuk itu. Di satu sisi yang memberi utang
dia tahu, tapi pada saat dia nggak bisa mengembalikan, apakah itu dikatakan sebagai penggelapan karena motor sudah jelas, nah itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Pasal yang bisa dikenakan seperti yang Pak Yosef tadi, bisa dikatakan penggelapan maupun penipuan. Dia sudah alihkan motor, kenapa dia nggak bayar lunas? Nah, gitu. Tapi kan kembali ke komitmen mereka, artinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan baik-baik, tapi yang penting yang melakukan itu menyampaikan dengan jujur apa adanya. Baguslah lagi kalau dia punya ada jaminan ya untuk menjamin daripada itu. Masalahnya kan ada jaminan nih. Mungkin Pak Berat ada. Nah, supaya yang tumpang tindih saya pikir sudah jelas. Cukup, Yang titik rawan itu di penggelapan. Iya. Karena status motor itu masih sebagian milik orang lain. Kalau dia jual tanpa pemberitahuan kepada si pembeli itu ya motor. Ya, ini bisa ditarik ke sana, jadi ada banyak hal yang bisa antisipasi. Oleh karena itu memang harus ada komunikasi untuk selesaikan secara baik-baik. Ini ada tambahan juga dari Mas Sigit tadi, dia WA ke saya juga terhadap kendaraan yang tadi sudah dijelaskan Pak John tentang penggelapan ya, ada di pasal 372 KUHP. Ini Mas Sigit penambahan juga buat sahabat Rumah Pancasila, umpamanya ingin tahu juga. Jadi terhadap kredit motor itu kan kadang juga itu didaftarkan secara fidusia. Maka ketika berhadapan antara undang-undang yang umum dan undang-undang yang khusus, maka undang-undang yang khusus dikedepankan kalau masuk dalam ranah pidana loh. Nah, maka bisa dilaporkan juga kalau ke kepolisian bukan hanya dengan penggelapan 372, 378, tapi juga dengan ketentuan di dalam undang-undang fidusia. Itu lebih ringan memang 2 tahun dan tidak bisa dilakukan penahanan karena ada akta fidusianya, itu untuk menjamin gampang dilakukan eksekusi secara perdata. Itu ancamannya bisa juga. Nah, tapi syaratnya memang akta fidusianya harus sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, itu baru dapat dilaksanakan dengan itu. Ini sekarang kalau terkait dengan kasus seperti ini Pak, ketika dijumpai di masyarakat ternyata mereka ada perjanjian tapi tidak ada bukti-buktinya. Ini antisipasi agar kedepannya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan bagaimana? Bukti itu bukan hanya bukti tertulis tetapi juga bisa dengan saksi-saksi. Kalau di dalam hukum perdata itu yang paling penting adalah pengakuan. Tadi kan Pak John sudah mengatakan bahwa yang bersangkutan pernah melakukan cicilan. Kalau ada penyicilan berarti ada pengakuan. Nah, bukti utama di dalam hukum perdata adalah pengakuan. Ketika dia mengaku hutang, hakim memakai itu sebagai dasar. Jadi beda dengan hukum pidana yang menjadikan patokannya adalah saksi. Kalau di dalam perdata pengakuan. Jadi begitu dia mengakui sekalipun perjanjian tertulisnya tidak ada, nah pengakuan itu sudah menjadi syarat mutlak. Itu juga bisa dibuktikan dengan umpamanya pas penyerahan cicilan pertama ada saksi apa segala macam, itu bisa menguatkan untuk itu. Jadi tertulis ataupun tidak itu perjanjian tetap berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, itu ketentuan 1338 BW. Yang pasti mbaknya itu harus punya saksi bahwa pada saat menjual motor itu ada juga yang mengetahui diizinkan, gitu agar ada persetujuan. Jadi kalau umpamanya ada juga nggak dibiar oleh si pemilik motor itu pada saat bilang boleh kamu jualkan, tapi kamu harus kembalikan dalam waktu berapa lama, gitu kan? Nah, kalau itu pun juga kalau dia nggak ngomong, ya berarti kan tidak ada batas waktu untuk mengembalikan. Tapi secara etis dia harus segera mengembalikan itu secara utuh.